Di negeri Ardaloka, Raja Vikramaditya dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, ia membawa kejayaan bagi kerajaannya, menaklukkan wilayah demi wilayah tanpa pernah merasakan kekalahan. Namun, kejayaan itu harus dibayar mahal. Suatu malam, seorang peramal tua datang ke istana. Dengan suara bergetar, ia berkata, darah keluarga kerajaan akan menggenangi istana sebelum bulan purnama berikutnya. Jika tak ingin kehilangan segalanya, raja harus memilih tahta atau nyawa. Raja Vikramaditya tertawa meremehkan. Aku telah mengalahkan ratusan musuh. Ramalan ini tak lebih dari omong kosong. Namun, jauh di lubuk hatinya, kegelisahan mulai muncul. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Putra mahkota, Pangeran Arjuna, ditemukan tewas di taman istana dengan luka tikaman di dadanya. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya satu petunjuk, belati emas dengan lambang keluarga kerajaan sendiri. Kecurigaan menyebar seperti api. Siapa pengkhianat di dalam istana? Para penasihat mencurigai adik sang raja, Pangeran Mahesa, yang selama ini diam-diam menginginkan tahta. Namun, sebelum penyelidikan selesai, ratu istri tercinta sang raja mendadak jatuh sakit dan meninggal dengan tanda-tanda racun. Raja Vikramaditya mulai merasakan teror yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ketika sang raja hendak mengumpulkan para jenderal untuk bersiaga, benteng utara tiba-tiba diserang oleh pasukan. Yang mengejutkan, para penyerang mengenakan baju zirah khas prajurit Ardaloka. Pengkhianatan ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Di tengah kekacauan, Pangeran Mahesa menghilang tanpa jejak. Semua bukti mengarah padanya. Dengan amarah membara, Raja Vikramaditya bersumpah akan menangkap dan menghabisi pengkhianat itu sendiri. 2 hari kemudian, Raja menerima surat misterius. Isinya mengungkap sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pengkhianat sesungguhnya bukanlah Pangeran Mahesa, melainkan tangan kanan sang raja sendiri, Perdana Menteri Varuna, orang yang selama ini paling dipercaya. Dengan dalih kesetiaan, Varuna telah meracuni ratu dan membunuh pangeran demi melemahkan sang raja. Ia juga yang mengatur serangan dari dalam untuk menggulingkan pemerintahan. Murka, Raja Vikramaditya langsung menuju ruang perbendaharaan, tempat Varuna bersembunyi. Namun, sebelum bisa menangkapnya, Varuna telah menebas leher Pangeran Mahesa yang ia jadikan tawanan. Darah menggenangi lantai, sesuai dengan ramalan sang peramal tua. Dengan pekikan amarah, Raja Vikramaditya menghunus pedangnya dan menebas Varuna. Darah pengkhianat itu mengalir deras. Namun, meski telah membalaskan dendam, hatinya hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja Vikramaditya menangis. Ia telah kehilangan keluarganya, orang-orang yang ia cintai. Tahta masih dalam genggamannya. Tetapi apa gunanya jika semua yang berharga telah tiada? Malam itu, ia duduk di atas tahtanya yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di luar, hujan turun deras, seakan langit pun turut menangisi sang raja yang kini benar-benar sendirian. Sejak hari itu, Raja Vikramaditya menjadi penguasa yang berbeda. Bukan lagi seorang raja yang tak terkalahkan, tetapi seorang raja yang dihantui bayang-bayang kehilangan. Dan di setiap malam tanpa bulan, ia masih bisa mendengar suara-suara keluarganya berbisik dari kegelapan.